Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudan Fatullah. Di sini saya akan membahas isu-isu lingkungan bab 7. Yuk mari kita bahas. A. Kesehatan lingkungan di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah menyadarkan kita semua bahwa penyebaran penyakit tidak boleh dianggap hal sepele. Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19, salah satunya dengan hidup bersih dan sehat. Contohnya pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Dan gambar di samping adalah data-data penyebaran COVID-19 yang telah menyebar di negara Indonesia. Penyebaran penyakit. Penyakit dan kesehatan manusia dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Penyakit berbasis lingkungan terjadi akibat interaksi manusia dengan lingkungannya yang berpotensi menyebabkan penyakit. Di Indonesia, penyakit ini masih menjadi masalah serius dan sering ditemukan di puskesmas seperti diare dan ISPA. Untuk memahami lebih dalam, siswa diajak untuk melakukan aktivitas pembelajaran ke puskesmas. 2. Ketersediaan air bersih. Air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Sumber air minum yang layak dapat bersumber dari air sumur atau air penampungan hujan. Setiap rumah tangga harus memiliki akses terhadap air bersih yang layak diminum. Namun di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses air minum seperti yang ada gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan dari yang akses air minum layak tertinggi dari tahun 2018 sampai akses air minum layak terendah. 3. Pembuangan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan manusia yang tidak terpakai lagi. Menurut UU Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa aktivitas manusia atau alam yang terbentuk padat. Sampah bisa jadi masalah kalau dibiarkan begitu saja karena bisa bikin lingkungan kotor, ganggu kesehatan, dan menyebabkan bencana seperti banjir. Pengelolaan sampah yang baik penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sayangnya, kebiasaan masyarakat Indonesia dalam membuang sampah masih kurang baik dan sering bikin saluran air tersumbat. Contohnya ada yang di poster di samping menunjukkan bahwa Indonesia adalah memiliki sampah plastik terbanyak kedua di dunia. B. Pemanasan global. 1. Penyebab dan dampak pemanasan global. Pemanasan global terjadi akibat aktivitas manusia yang menghasilkan gas. Nah, gas-gas ini terakumulasi di atmosfer yang menyebabkan energi matahari terperangkap di bumi dan tidak dapat dipantulkan ke luar angkasa lagi. Akibatnya suhu bumi meningkat dan mengakibatkan kerusakan hutan dan menipisnya lapisan ozon. Pemanasan global mengakibatkan kenaikan air laut karena daratan es di kutub mencair dan juga mengakibatkan bencana alam serta penyakit. Dan di samping adalah poster tentang perubahan iklim. 2. Usaha mencegah pemanasan global. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, menanam pohon dan menjaga hutan. Yang ketiga, menghemat listrik dan air. Yang keempat, menggunakan transportasi ramah lingkungan. Yang kelima, daur ulang sampah dan mengurangi limbah plastik. C. Krisis energi. Krisis energi adalah kekurangan sumber energi yang akan berdampak terhadap segala aspek kehidupan. Contoh, kita sedang belajar di malam hari, tiba-tiba listrik mati karena adanya listrik yang dibatasi. Juga di pulau-pulau terpencil. Sumber energi di Indonesia masih tergantung kepada bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Sumber energi fosil tidak dapat diperbaharui sehingga persediaannya hanya terus akan berkurang. Krisis energi dapat ditanggulangi dengan menghemat energi, memakai energi terbarukan, dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Krisis energi berdampak pada naiknya biaya hidup, terganggunya aktivitas industri dan transportasi, serta berkurangnya pasokan listrik yang dapat menghambat pembangunan. 2. Energi alternatif.
Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil dan lebih ramah lingkungan. Contohnya adalah energi dari matahari, angin, air, panas bumi, biogas, bioetanol, dan nuklir. Energi matahari dapat dimanfaatkan melalui panel surya untuk menghasilkan listrik atau panas. Namun, kekurangannya adalah hanya bisa digunakan saat siang hari dan cuaca cerah. Angin dan air dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Di Indonesia, air sudah banyak digunakan untuk pembangkit listrik, sedangkan angin masih terbatas. Menurut GWEC 2017, negara penghasil energi angin terbesar adalah Cina, Amerika Serikat, dan Jerman. Kini Indonesia juga mulai memanfaatkan energi angin seperti DC drop. Memanfaatkan panas bumi. Panas bumi atau geothermal dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Biogas dihasilkan dari fermentasi secara anaerobik dari kotoran manusia atau hewan ternak dengan bantuan mikroorganisme. Jadi pada gambar tersebut ada hewan dari kotoran sapi ke bak pengaduk, lalu dialirkan ke tank digester, dan juga di situ atasnya terdapat penampungan gas, lalu di atasnya juga itu seharusnya diberi bolongan untuk masuk untuk meneruskan ke kompor kita untuk bisa dipakai sehari-hari. Dan juga itu kotoran sapi juga ditambahkan secara tambahan mikroorganisme lain seperti bahan-bahan sisa makanan. D. Ketersediaan pangan. Hasil riset Global Hunger Index tahun 2020 menunjukkan bahwa nilai indeks kelaparan Indonesia adalah 19,1. Nilai ini menempatkan Indonesia dalam kondisi hampir serius terhadap laporan. Artinya, ketahanan pangan di Indonesia masih tergolong rendah, padahal Indonesia adalah negara agraris. Ini menunjukkan pentingnya teknologi dalam mendukung ketersediaan pangan. 1. Tantangan ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi dan distribusi. Produksi tinggi tidak selalu menjamin ketahanan pangan. Contohnya, Singapura yang memiliki distribusi pangan yang baik meski sumber daya alamnya terbatas. FAO menyatakan produksi pangan dunia sudah melebihi kebutuhan. Namun, kelaparan masih terjadi karena distribusi yang tidak merata. Tantangan produksi pangan meliputi degradasi tanah, hama, penyakit, krisis air, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim. Kesuburan tanah penting karena 95% pangan tumbuh di tanah. Kesalahan pengolahan dan penggunaan bahan kimia bisa menurunkan kesuburan tanah. Berdasarkan gambar di samping, terlihat bahwa Indonesia tergolong memiliki ketahanan pangan. Namun jika dilihat dari nilai indeks, status Indonesia mendekati rawan kelaparan. 2. Upaya meningkatkan ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan penting karena pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pertambahan pangan. Solusinya antara lain peningkatan produksi lewat intensifikasi, misalnya bibit unggul, pupuk tepat, pestisida, teknik cocok tanam, dan ekstensifikasi perluasan lahan. Masyarakat juga bisa membantu dengan menanam di pekarangan rumah. Sekian presentasi PPT yang telah saya buat. Sekiranya bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.